Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat salah satu daerah titik rawan atau vulnerable area di kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Saya menyusurinya melewati perimeter selatan ya. Ini sudah terlihat ada perkembangan yang membaik ya, bahwa saat ini aktivitas atau pergerakan di Bandar Soekarno-Hatta ini sudah lebih meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Semoga pandemi segera berakhir dan aktivitas kegiatan penerbangan di seluruh Indonesia ini akan kembali seperti semula. Seperti kita ketahui bahwa bandar udara merupakan salah satu objek vital nasional yang strategis. Oleh karenanya, tingkat pengamanannya dilaksanakan dengan sangat ketat ya, dan dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang cukup canggih. Di dalam kawasan bandar udara sendiri terdapat beberapa daerah titik rawan atau vulnerable area yang benar-benar tingkat pengamanannya cukup ketat dan sangat tinggi. Dan kali ini saya akan mengajak kita melihat gedung pengendalian lalu lintas penerbangan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, atau yang biasa kita kenal atau kita sebut Tower Bandar Udara. Ikuti terus perjalanan ini ya, jangan sampai dilewati. Kita masih berada di perimeter selatan. Nah, ini sudah nampak pesawat kargo Cathay Pacific. Wah, gede banget ya. Yang ya ini sedikit lagi sudah akan mendarat ya di runway di perimeter selatan, karena di sebelah sana juga ada runway perimeter utara. Nah, kita akan menuju gedung atau pusat pengendalian lalu lintas udara di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dari kejauhan sudah nampak. Inilah Tower Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang dioperasikan oleh perusahaan Airnav. Nah, kita perhatikan bahwa kompleks ya, area ini dibatasi dengan pagar pembatas. Kalau kita perhatikan ya, ini standar tingginya 2,44 meter ya. Tidak ada celah untuk orang atau binatang bisa masuk ya. Jarak pandangnya juga itu minimum 3 meter itu harus terlihat. Nah, ini kalau saya lihat lampu penerangannya ada tiang-tiang listrik ya. Ini karena siang tidak terlihat lampunya ya, lampu menyala. Tapi ada beberapa CCTV dari kejauhan sudah bisa dilihat ya. Nah, memang ini sebagai daerah titik rawan sudah tentu harus ada perimeter ya, yang standar. Biasa standar dilengkapi dengan lampu penerang dan peralatan pengamanan lainnya. Tadi saya sudah sampaikan seperti kamera pengawas. Ini kita sudah berada di kawasan. Nah, ini semua dikelilingi dengan pagar pengaman, pagar pembatas daerah keamanan terbatas ya. Istilahnya di dalam aturannya sendiri bunyinya seperti itu. Kemudian di atasnya ada kawat berduri yang berputar. Ini pintu gerbang utamanya. Di sebelah kanan adalah pos, itu ada beberapa orang di dalam pos. Ini dari kejauhan sendiri, di atas itu ada kamera pengawas, ada beberapa. Kemudian petugasnya ini menggunakan atau ini membawa stick mirror ya. Karena kendaraan ini sudah memiliki pas tanda izin masuk dan ID card adanya, sehingga kita bisa melewati ini dengan memperlihatkan ID card serta pas tanda izin masuknya ya. Nah, kita sekarang sudah berada di dalam kawasan
salah satu daerah titik rawannya yang berada di Bandar Udara. Kali ini kita di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Karena daerah titik rawan di Bandar Udara itu bukan hanya gedung pengendalian lalu lintas penerbangan saja, tapi ada beberapa tempat lainnya, dan nanti itu saya akan membahasnya di video berikutnya. Nah, inilah gedung pusat pengendalian lalu lintas di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang dioperasikan oleh perusahaan Airnav. Di bawah gedung ini adalah perkantoran perusahaan dari Airnav sendiri. Untuk memasuki gedung ini itu melalui pemeriksaan, dan ini tidak semua karyawan ataupun pejabat yang dapat memasuki gedung pengendalian ini. Selain mereka yang bertugas, juga adalah pejabat-pejabat yang memiliki otoritas ya di dalam melaksanakan pekerjaannya mereka, yaitu melakukan pengawasan, pengendalian terhadap kegiatan lalu lintas penerbangan. Nah, bisa dibayangkan jika seandainya gedung ini tidak mendapatkan penjagaan, pengamanan, pengendalian keamanan yang ketat ya. Salah satu contohnya misalnya terjadi kebakaran atau terjadi sabotase atau terjadi huru-hara sehingga orang masuk ya, merusak ya. Nah, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi seandainya mereka masih melayani kegiatan penerbangan terhadap pesawat yang akan melakukan penerbangan atau yang akan melakukan pendaratan, masih berada di udara. Coba bisa dibayangkan. Oleh karenanya, tingkat pengamanan dari daerah-daerah titik rawan di bandar udara pasti sangat tinggi dan cukup ketat. Nah, kawasan daerah titik rawan pusat pengendalian lalu lintas di Bandar Udara Soekarno-Hatta atau Tower ini juga terletak pada kawasan perkantoran ya. Di Bandar Udara Soekarno-Hatta ada perkantoran PT Angkasa Pura II, kemudian di depan pintu gerbang Tower Bandara ini juga adalah kantor Polres Bandar Udara Soekarno-Hatta, kemudian ada kantor otoritas bandara. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.